Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Eman Sulaiman MH selaku pemateri pada kajian pada sore hari ini, serta yang kami hormati seluruh jamaah kajian menjelang berbuka puasa yang hadir di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, dan tidak lupa para pemirsa MAJT TV dan radio dan para pendengar radio DAIS dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat serta hidayahnya kita semua dapat berkumpul kembali mengikuti kajian pada sore hari ini di majelis yang insyaallah berbarokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam juga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita diakui oleh umat beliau dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamat nanti. Amin. Para jemaah, para pemirsa MAJT TV serta para pendengar radio DAIS dimanapun berada, pada kajian hari ini hari Senin tanggal 27 Maret 2023 atau bertepatan pada tanggal 5 Ramadan 1444 Hijriah, yang insyaallah akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Eman Sulaiman MH dengan tema menanamkan nilai-nilai Al-Quran dalam peri kehidupan, yang insyaallah nanti di akhir sesi jikalau masih ada waktu ada sesi tanya jawab. Monggo para jamaah yang mau menanyakan seputar cara menanamkan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan kita semua. Jamaah yang berbahagia, marilah kita sebelum memulai kajian pada sore hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan suratul Al-Fatihah. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini mendapatkan barokah dan serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Para jemaah, para pemirsa MAJT TV serta para pendengar radio DAIS dimanapun berada, marilah kita sama-sama kita simak, mari kita dengar apa yang beliau sampaikan Bapak Dr. Andes Kiai Haji Eman Sulaiman MH tentang cara menanamkan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan itu bagaimana. Mari kita dengarkan sama-sama kepada beliau. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libtigha'i mardatillah wa likulli niyatin salihah bi'aunillah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi thumma ila hadrati jami' qutbi jamil maqami ghathil azam Syekh Abdul Qadir Jailani, Abu Hamid Al-Ghazali, Abul Hasan Asyadili, Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi, Ibnu Athaillah wa Auliya Ittis'ah wa sahibul wilayah Mbah Soleh Darat Semarang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin jamaah Masjid Agung Jawa Tengah, para pemirsa TV MAJT
dan para pendengar Radio Dais yang mudah-mudahan senantiasa dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf agak serak nih. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah wa syukrulillah bahwa pada sore hari ini, di hari yang ke-5, kita masih bisa mengisi bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia ini dengan amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang baik. Hadirin rahimakumullah, kita sudah tahu bahwa bulan Ramadan di samping telah diwajibkan kepada kita semua untuk berpuasa, juga merupakan bulan di mana dahulu untuk pertama kalinya Al-Quran diturunkan. Allah sudah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita manusia, sebagai pemberi penjelasan dari petunjuk-petunjuk itu, dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan beberapa abad yang lalu itu tentu saja kita yakini sebagai kitab yang paling benar, bahkan sekaligus sebagai kitab yang paling mulia. Kenapa Al-Quran ini sebagai kitab yang paling mulia? Karena kitab Al-Quran adalah kitab yang paling banyak dibaca oleh umat manusia di muka bumi ini. Jika ada penelitian untuk meneliti sesungguhnya buku apa, kitab apa yang paling banyak dibaca di muka bumi ini, maka pasti jawabannya adalah Al-Quran. Tidak ada yang bisa menandingi. Jika ada penelitian buku apa, kitab apa yang paling banyak dicetak di muka bumi ini, maka jawabnya adalah Al-Quran. Jika satu orang muslim saja punya satu Al-Quran, berapa miliar jumlah Al-Quran? Belum lagi yang ada di masjid-masjid, yang ada di musola-musola, di sekolahan, di lembaga-lembaga, di kantor-kantor. Bahkan para percetakan Al-Quran itu tidak membutuhkan pesanan. Tanpa pesanan terus mencetak Al-Quran pasti laku. Bahkan mukjizat Al-Quran termasuknya bisa dihafal di luar kepala. Bukan hanya oleh orang dewasa, tetapi bahkan juga oleh anak-anak. Kita mendengar ada yang 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Silahkan diteliti, mohon maaf, apakah ada kitab selain Al-Quran, kitab selain kitabnya agama Islam, kitab suci, yang bisa dihafal oleh pemeluknya? Silakan dicek, silakan diteliti. Tidak ada satupun pemeluk agama lain yang hafal kitabnya masing-masing. Tetapi yang namanya Al-Quran dihafalkan oleh berjuta-juta umat manusia, bukan saja yang dewasa, tetapi anak-anak. Bukan saja yang paham bahasanya,
tetapi bahkan dihafalkan oleh orang-orang non-Arab yang tidak paham bahasanya. Padahal jumlahnya ratusan, sekitar 500 halaman, kok bisa dibaca? Mungkin ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang biasa membuat karya ilmiah. 5 halaman saja buat karya ilmiah, kemudian dihafalkan persis kata per katanya. Sulit kita menghafalkan selain bacaan Al-Quran. Alhamdulillah, mulai tahun ini MAJT kerjasama dengan Basnas Jawa Tengah telah membuka pesantren tahfidz Al-Quran yang pesertanya adalah utusan dari kabupaten kota masing-masing yang nantinya akan dipersiapkan untuk menjadi imam di Masjid Agung kabupaten kota se-Jawa Tengah. Alhamdulillah sudah berjalan. Di tempat-tempat lain sangat banyak rumah tahfidz, pondok pesantren tahfidz yang mereka semua adalah calon-calon para penghafal Al-Quran dan penjaga keaslian Al-Quran. Ini kalau bukan Al-Quran nggak mungkin ini. Tidak ada bacaan yang semulia Al-Quran yang membacanya saja diatur iramanya, diatur tata caranya. Iramanya kemudian menimbulkan teori-teori. Ada qiraah sab'ah, qiraah asrah, sadza dan lain-lain. Ada banyak lagu-lagu patennya. Diatur tata cara membacanya. Mana yang dibaca panjang, mana yang dibaca pendek, mana yang berdengung, di mana harus berhenti, di mana tidak boleh berhenti. Diatur mana yang tebal, mana yang tipis. Sebagaimana yang ada di dalam pelajaran kitab tajwid. Apakah ada bacaan yang membacanya saja diatur? Bahkan dunia, bukan hanya se-Indonesia, bisa dilombakan musabaqah tilawatul Quran. Luar biasa ya. Tidak ada bacaan yang bisa menandingi bacaan Al-Quran yang paling banyak dipelajari sebagai sumber ilmu yang tidak pernah kering. Sekolah mulai dari TPQ sampai dengan S3, sesungguhnya itu adalah mempelajari isi kandungan ilmu-ilmu Al-Quran. Berapa banyak S3 yang mempelajari tentang Al-Quran. UIN, IAIN, STAIN, belum yang swasta, itu yang ada di Indonesia, belum yang ada di luar negeri. Semuanya pada dasarnya adalah mempelajari kandungan makna-makna Al-Quran. Nggak ada buku bacaan yang dipelajari sebegitu dalamnya, sebegitu luasnya, sehingga kemudian menghasilkan gelar-gelar doktor, profesor yang ahli-ahli Al-Quran. Tidak ada bacaan yang melebihi kemuliaan Al-Quran, yang meskipun sudah 15 abad lebih, 15 abad kurang lebih ya, tapi masih tetap terjaga keasliannya. Bahasanya yang asli masih ada, bahasa Arab. Cetakan pertama pada saat zaman Utsman sudah 14 abad, hampir 15 abad, sampai sekarang masih ada cetakan pertama. 2 tahun setelah Rasulullah sudah dikumpulkan. Pada zaman Rasulullah masih dicatat di pelepah kurma, di kulit-kulit binatang, di kayu-kayu. Kemudian setelah Rasulullah meninggal, 2 tahun berikutnya sudah dikumpulkan. Pada zaman Khalifah Utsman sudah dibuat mushaf, seperti mushaf Al-Quran seperti sekarang ini, yang sekarang masih ada. Bahasanya pun masih asli. Mohon maaf, kitab-kitab yang lain
bahasanya yang asli sudah tidak ada. Mohon maaf, Injil dikumpulkan 115 tahun setelah Nabi Isa meninggal dunia, 1 abad lebih. Di dalam kitab-kitab yang lain Allah tidak menjanjikan akan menjamin keasliannya, tetapi di dalam Al-Quran Allah menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidhun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Para penghafal Al-Quran itulah yang akan menjaga keaslian Al-Quran. Sehingga jangankan satu surat, jangankan satu ayat, satu huruf saja keliru pasti konangan. Hebatnya Al-Quran. Nggak ada yang lebih hebat daripada Al-Quran. Dan semua yang berkaitan, berhubungan dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Jadi kenapa bulan Ramadan ini bulan yang paling mulia? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling mulia. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril, dan malaikat Jibril alaihi salam pun menjadi malaikat yang paling mulia. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar pun menjadi malam yang paling mulia, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Orang yang selalu bersama Al-Quran, para penghafal Al-Quran, para fa'il, pelaku-pelaku yang sesuai pengamal-pengamal Al-Quran, amil, fa'ilnya Al-Quran, itu juga menjadi orang-orang yang paling mulia. Mulia dunia, mulia akhirat. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, tentu saja kita semua ingin mendapatkan kemuliaan bersama Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran sudah memuliakan Nabi, Al-Quran sudah memuliakan bulan, Al-Quran sudah memuliakan malam, Al-Quran sudah memuliakan malaikat, Al-Quran pun akan memuliakan kita semua manakala kita hidup bersama Al-Quran. Jadi kalau kita mau mulia, hiduplah bersama Al-Quran dengan cara bersahabat, mengakrabi Al-Quran. Bagaimana caranya mengakrabi Al-Quran? Yang pertama adalah at-tilawah, rajin membaca Al-Quran. Apalagi ini adalah bulannya Al-Quran, Syahrul Quran. Jadi Syahrul Ramadan itu menjadi Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Pantas dan wajib bagi kita umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Jangan sampai ada satu hari terlewatkan tanpa membaca Al-Quran. Apa manfaatnya? Apa pahalanya ketika kita membaca Al-Quran? Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena dia akan menjadi syafaat di hari kiamat bagi para pembacanya. Di hari kiamat nanti, di mana semua orang cemas dengan nasibnya sendiri, ibu lari dari anaknya, suami sudah berpisah dengan istrinya, tidak bisa saling menolong, semua cemas dengan dirinya sendiri, semua khawatir dengan keselamatannya. Tapi bagi para pembaca Al-Quran, yang rajin membaca Al-Quran, akan diberikan syafaat, pertolongan
sehingga mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Jadi pada hari kiamat nanti Al-Qur'an akan menyambangi, akan menyelamatkan siapa yang rajin membacanya. Semakin rajin membacanya, semakin cepat Al-Qur'an memberikan syafaat. Semakin malas, mungkin juga Al-Qur'an memberikan syafaat, tapi nanti setelah kita kesulitan, setelah kita kepayahan, setelah kita disiksa, baru Al-Qur'an datang menolong. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladzina yaqra'ul Qur'an wa yatatatta'u fihi wa huwa 'alai syakun lahu ajrani." Bagi siapa yang sudah mahir, sudah lancar membaca Al-Qur'an, maka dia akan di surga bersama dengan malaikat kiramil bararah, malaikat yang mulia dan berbakti. Jadi siapa yang sudah lancar membacanya Al-Qur'an, lancar itu tandanya sudah biasa membaca Al-Qur'an, maka akan diganjar, akan bersama malaikat kiramil bararah di dalam surga. Lho Pak, kula niku nembe baca Al-Qur'an, nembe latihan, nembe grotal gratul. Mboten usah kuwatir. Walladzina yaqra'ul Qur'an wa yatatatta'u fihi wa huwa 'alai syakun lahu ajrani. Barang siapa yang membacanya terbaca-baca, grotal gratul atau berat baginya, wangel macane, kon fase nggih angel nggih. Angel pol nggih macane niku. Jangan khawatir, dia akan mendapatkan 2 pahala. Nggih. Yang lancar sudah pasti masuk surga. Yang masih grotal-gratul mendapatkan 2 pahala. Loh kok grotal-gratul kok mendapatkan 2 pahala? 1 grotalnya, 1 gratulnya. Grotal gratul niku 1 pahala, 1 pahala. Berarti entok loro. Nek maca terus loro kali loro terus setiap hari baca, insya Allah akan nututi orang yang lancar bersama dengan malaikat kiramil bararah. Jadi sing seneng maca Quran itu jaminannya surga, Pak. Nggih. Kemudian ada lagi hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca 1 huruf Al-Qur'an, maka baginya 1 kebaikan, 1 hasanah, dan setiap 1 kebaikan dilipatkan 10 kali lipat. 1 huruf Al-Qur'an diganjar 1 kebaikan. Yang 1 kebaikan dilipatkan 10 kali lipat. Berarti mendapatkan 10 kali kebaikan. 1 huruf lupa niku nggih. Saya tadi ngecek surat Al-Fatihah ternyata ada 156 huruf. Dados jenengan nek mau surat Al-Fatihah, iki monggo bareng-bareng nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada berapa huruf? Ada 156 huruf. Berarti 1 Al-Fatihah kita baca, kita mendapatkan 1560 kebaikan. Masya Allah. Awake dhewe nek maca sak lembar sedina, ya jenengan hitung dhewe niku nggo kalkulator nggih.
utawa nganggo tasbih sing ceklak niku hurufe ditung niku. Sak lembar niku hurufe ditung. Sak halaman mboten usah sak lembar. Wonten pinten huruf? Misalnya ono 1000 huruf tinggal dikalikan 10 berarti 10.000. Misalnya ada 2000 huruf dikalikan berarti ada 20 kebaikan. Oke. Bagaimana kalau sehari 1 juz? Berapa juta kebaikan kita mendapatkan? Bagaimana kalau kita menghatamkan Al-Quran? Berapa huruf? Ribuan huruf. Oke. Jutaan, ratusan ribu huruf lah mungkin itu. Masya Allah. Jadi membacanya saja sudah jaminan masuk surga. Nggak mungkin orang yang rajin baca Quran kok mlebu neraka, kita tidak mungkin. Kebaikannya saja luar biasa. Allah berjanji akan mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Allah berjanji akan bersama malaikat kiramil bararah. Allah berjanji setiap 1 huruf 10 kebaikan. Masya Allah. Membacanya saja itu baru membaca itu. Belum yang lain. Itu. Rajin mau Quran nggih. Jangan sampai ada 1 hari tanpa membaca Al-Quran. Kira-kira dhewe niku akeh maca HP, WA napa akeh maca Quran, Pak? HP nggih. Nek maca HP ra kesel-kesel lho, padahal tulisannya cilik-cilik nggih. Tulisannya cilik-cilik yo, sing dibahas kuwi-kuwi tok ya. Isine debatan ya. Presidene calone Anies apa Ganjar apa Prabowo terus mubang-mubeng kuwi-kuwi tok nggih. Engko nek awan-awan gitu pamer panganan. Nah. Luwih apik nggo maca Quran. Nggih, lagi meneng ora ana gawean maca Quran. Karo masak ngenteni mateng maca Quran. Daripada nonton sinetron, masakane gosong lali ngene maca Quran diadepi nggih. Insyaallah masakannya lebih berkah karena masakan sambil dibacakan Al-Qur'an. Itu yang pertama, at-tilawah, membaca Al-Qur'an. Yang kedua, al-istima', mendengarkan Al-Qur'an. Pak, aku wis kesel, piye nek aku nyetel wae, nyetel HP, nyetel Al-Qur'an. Istima' nggih, memperdengarkan atau mendengarkan Al-Qur'an. Itu saja sudah mendapatkan rahmatnya Allah. Wa idza quri'a a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dengarkan dengan seksama, perhatikan dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat Allah. Mendengarkan saja mendapatkan rahmat Allah. Rahmat itu apa? Kasih sayang Allah, disayang sama Allah. Allah itu pemilik segalanya. Kalau Allah sayang, apapun yang kita butuhkan Allah beri, Allah kasih. Mendengarkan saja itu sudah mendapatkan rahmat. Maka jadikan bacaan Al-Quran ini menjadi aktivitas. Nek gelem maca, kesel maca, ngrungokke nggih. Disetel nalika perjalanan, nalika lagi suntuk nggih. Disetel wawasan Al-Quran. Mendengarkannya saja sudah mendapatkan rahmat. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran tidak ada yang sia-sia. Yang ketiga, yang lebih hebat ini, al-hifdzu, menghafal Al-Quran. Wah, ini luar biasa ini menghafal Al-Quran. Orang menghafal Al-Quran pasti membaca Al-Quran. Orang menghafal Al-Quran pasti mendengar Al-Quran. Jadi kalau sudah menghafal itu sudah meliputi yang lain. Jadi bukan hanya membaca, tetapi juga dihafal ini. Di dalam hadis riwayat Hakim, apa pahalanya bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran? Di akhirat nanti, di surga nanti, itu orang-orang yang masuk surga itu pada gembira. Tapi khusus yang hafal Al-Quran, di kepalanya akan dipakaikan mahkota. Jadi menjadi rajanya penghuni surga.
Jadi kalau ada ratu-ratu kecantikan, ratu kecantikan kan pesertanya mungkin pertama 100, diseleksi berapa. Tapi nanti yang mendapatkan mahkota itu cuma satu, yang paling pinter, yang paling cantik, yang paling hebat. Jadi nanti di surga nanti itu semua orang gembira, semua orang bahagia mendapatkan kenikmatan Allah. Tapi yang paling bahagia, yang paling nikmat, rajanya penghuni surga, ratunya penghuni surga adalah para penghafal Al-Quran, karena di kepalanya dipakaikan mahkota kehormatan. Bagaimana dengan orang tuanya? Orang tuanya yang membiayai, yang menyuruh anaknya menghafal Al-Quran, termasuk mungkin panjenengan tidak hafal Al-Quran, anaknya juga, tapi ikut nyumbang. Tanggane dulure sing mondok Al-Quran, insya Allah di surga nanti akan diberi jubah kehormatan. Yang hafal pakai mahkota raja, tetapi yang ikut membiayai, yang ikut mengurusi pondok Al-Quran mendapatkan jubah kayak pembesar. Penghafalnya raja, orang tuanya para pembesarnya. Wow. Yang dia berjalan di belakang para raja. Luar biasa ini, ya. Jadi ini ada santri yang tahfidz Al-Quran MAJT enggak? Ya, sungguh-sungguh, karena kalian sudah dijamin masuk surga ini. Malaikat sudah mencatat namamu ada di dalam surga, bahkan mahkotanya sudah dibuatkan. Orang tuanya bajunya sudah diukur, sedang dijahit. Ya. Lho Pak, nek awake dhewe ya. Ketoke kok wis tuwa angel ngapalke Quran nggih. Maos walaupun jaminan surga nggih. Mirengke pun angsal rahmat. Tapi paling tidak meskipun tidak hafal Al-Quran nggih 130 juz nggih, paling mboten nggih surat-surat pendek lah nggih, supaya nek salat ki yo aja kulhu terus. Pemene ngimami tarawih 23 rakaat niku bar Fatihah kulhu meneh, Fatihah kulhu meneh. Makmum bisa bubar nggih, bosen niku nggih. Dijuluki Ustadz kulhu ngono. Itu yang ketiga. Yang keempat yang berkaitan dengan Al-Quran, at-tadabbur. Mentadaburi Al-Quran, belajar memahami isi kandungan Al-Quran, belajar terjemahannya, syukur-syukur kalau tafsirnya. Pak, piye carane? Ya beli Quran terjemahan. Sekali-kali baca Al-Quran tanpa terjemahan, sekali-kali maknanya dibaca. Kalau sudah lancar, sekali-kali diulas tafsirnya, maksudnya apa, kandungan maknanya apa. Kalau tidak bisa, ya ngaji tafsir banyak. Di kita ini setiap habis Jumatan wonten ngaji tafsir sama Pak Dr. Kiai Haji Saifuddin. Itu doktor lulusan ahli tafsir dari Mesir, S3 Mesir, luar biasa. Jaminan niku ilmunya. Bar Jumatan teng mriki ngaos 1 jam tafsir. Di tempat-tempat lain pengajian-pengajian tafsir yang dipergunakan untuk umum banyak. Paling boten maknane lah sewaktu-waktu niku dipahami. Tadabbur, sehingga tidak hanya dibaca, tidak hanya dihafal, tetapi ngerti artinya. Kenapa? Karena Quran itu petunjuk. Petunjuk itu nek ngerti, nek orang ngerti terus petunjuknya carane piye? Mata niku nggih sekali-kali tadabbur. Yang kelima, kemuliaan bersama Al-Quran adalah at-ta'lim, pengajaran Al-Quran. Yang sudah bisa mengajarkan Al-Quran. Aku isone sithik tok yang ngajarke karo sing urung iso. Sithik-sithik ya lumayan, nggih. Sing urung iso ngaji. Orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran adalah orang yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Maka TPQ itu adalah majelis yang paling baik. Jadi kalau ada majelis yang paling baik,
adalah majelis yang di dalamnya ada pelajaran Al-Quran. Lebih mulia daripada majelis-majelis yang lain. Jadi TPQ, ono TK biasa, ono SD, ini yang paling baik itu TPQ. Karena dari sanalah dia akan mengenal Al-Quran. Sehingga ada putra, sehingga ada waya, sehingga ada putung, sing dereng saged maos Al-Quran lebetaken teng TPQ. Wis rada gedhe nggih. Wonten diniyah napa undangke guru ngaji lah, guru ngaji kathah nggih. Kemudian yang keenam, ini yang paling utama ini. Di antara yang lain ini paling utama. At-takhalluq. At-takhalluq nggih. Berakhlak dengan Al-Quran. Nah, ini yang paling top nih. Jadi di antara pembaca, penghafal, pendengar, pengajar, pentadabur, yang paling top itu puncaknya adalah at-takhalluq, berakhlak dengan Al-Quran. Al-Quran itu tuntunan, pedoman hidup, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia, bukan saja bagi orang Islam, tetapi bagi manusia, baik Islam maupun yang bukan Islam. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, penjelas-penjelas bagi petunjuk itu dan pembeda mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak dengan mana yang batil. Ini yang paling top itu adalah orang yang berakhlak, bertingkah laku sesuai dengan Al-Quran, dan itu yang paling angel. Suatu ketika ada sahabat yang belum sempat ketemu dengan Rasulullah, tidak banyak tahu tentang bagaimana itu Rasulullah bersikap, bertindak tanduk, berperilaku setiap hari. Bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah?" Katanya Rasulullah itu diutus, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku ini diutus hanyalah untuk mengutamakan, menyempurnakan akhlak. Sekarang saya pengen tahu akhlaknya Rasulullah itu seperti apa. Dijawab oleh Aisyah istrinya, "Kana khuluquhu Al-Quran." Yang ada pada akhlaknya Rasulullah ini adalah sesuai dengan Al-Quran. Jadi Rasulullah itu adalah Al-Quran hidup, Al-Quran berjalan. Ini luar biasa ya. Puncaknya ada pada akhlak. Menjadikan Al-Quran sebagai perilaku, sebagai pedoman hidup, dan sebagai akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari bapak-bapak, ibu-ibu, saya ulangi ya. Al-Quran itu bacaan mulia. Tadi kehebatannya sudah saya sebutkan. Maka siapa yang pengen mulia, bersahabatlah dengan Al-Quran dengan cara at-tilawah, rajin membaca, al-istima', minimal mendengar, syukur-syukur, al-hifdhu, menghafalkan Al-Quran, apalagi at-tadabbur, mempelajari kandungan isi Al-Quran, ta'lim, pengajaran Al-Quran, dan yang termulia adalah berakhlak sesuai dengan Al-Quran. Mudah-mudahan saja kita terus mau membaca, belajar, dan berakhlak sesuai dengan Al-Quran. Insya Allah nanti Al-Quran akan datang masanya, memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada kita semua, agar kita mendapatkan keselamatan di hari kiamat, di hari akhirat nanti. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau masih ada waktu, ada pertanyaan, silahkan dibuka. Saya tidak tahu berapa menit lagi nih. 4 menit lagi. Sampun mepet banget. Ini sebetulnya jamaahnya banyak ini. Kalau dikumpulkan di tengah-tengah mungkin penuh, tapi karena
berpencar nih, masjidnya terlalu besar. Ya, tapi alhamdulillah ini masih semangat, masih banyak sekali jamaah. Itu yang bisa saya sampaikan lagi-lagi ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Dr. Agus Gayatri Imam Sulaiman atas apa yang telah disampaikan oleh beliau. Semoga kita dapat menanam nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan kita nanti, dan agar kita mendapatkan kemuliaan Al-Quran di demikian kajian pada sore hari ini. Kami selaku pembahasan mohon maaf apabila ada salah kata, tutur kata ataupun tingkah laku yang kurang berkenan, dan kami mengucapkan terima kasih kepada para jamaah yang sudah berkenan hadir pada sore hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.